Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 17 atau 18 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 27 April 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca matan Abi Suja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib, matan paling ringkas dari mazhab Syafi'i dalam perkara fikih. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang masih di dalam kitab Taharah, masih di dalam kitab Taharah. Dan penulis mengatakan wa yahrumu
Nah, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a, yang artinya dan diharamkan atas orang yang junub 5 perkara. Yang pertama as-shalah, salat, wa qiraatul Quran, yang kedua membaca Al-Quran, wa mashul mushaf wa hamluhu, yang ketiga memegang mushaf dan membawanya, wa tawaf, yang keempat tawaf, wal lubthu fil masjid, dan yang kelima berdiam diri di dalam masjid. Ini yang kita bahas insyaallah taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang pertama yaitu diharamkan atas junub 5 perkara. Yang pertama adalah salat. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. La taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasil. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, dan juga tidak dalam keadaan junub. Nah, di sini inti pendalilannya. Inti pendalilannya adalah diharamkan bagi orang yang sedang junub untuk sholat, kecuali orang yang melewati saja sampai kalian mandi. Para ulama tafsir mengatakan la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat. Salat yang dimaksud di sini maksudnya adalah tempat salat. Tempat salat, bukan perbuatan salatnya, tapi tempat salatnya. Karena di dalam ayat disebutkan kecuali kalian melewati saja. Karena melewati tidak terjadi di dalam sholat. Maksudnya orang sholat kan tidak mungkin dia lewat. Berarti yang dimaksud di sini adalah tempat sholat. Dan larangan untuk mendekati tempat sholat ini berarti lebih utama lagi larangan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan junub. Artinya dalam keadaan junub atau mabuk kita dilarang untuk ke masjid, apalagi mengerjakan sholat. Nah, begitu ya, apalagi mengerjakan sholat. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa diharamkan atas orang yang junub untuk mengerjakan sholat, dan ini adalah madhab Syafi'i, dan ini juga ijma' yang dinukilkan oleh para ulama. Artinya para ulama berijma' diharamkan bagi orang yang junub untuk sholat. Seperti misalkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ajma'al muslimuna ala tahrimis salati ala al-muhdith. Kaum muslimin bersepakat atas haramnya salat atas orang yang berhadas. Wa ajma'u ala annaha la tasihhu minhu. Dan para ulama kaum muslimin bersepakat bahwa
tidak sah tidak sah sholat dari orang yang berhadas, apalagi hadas besar seperti junub. Sawa'un in kana 'aliman bihadathihi aw jahilan aw nasiyan, baik itu ia mengetahui tentang hadasnya, bahwa dia tahu, sadar dia itu sedang berhadas, atau dia sadar dia tidak tahu dia sedang berhadas, tetap tidak sah. Atau dia lupa kalau dia sedang berhadas, maka tetap tidak sah. Lakinnahu in shalla jahilan aw nasiyan fala itsma alaihi. Tapi kalau seandainya ada orang berhadas dan dia lupa atau tidak tahu kalau seandainya dia dalam keadaan berhadas, lalu dia sholat, maka tidak ada dosa atasnya. Wa in kana 'aliman bil hadathi wa tahrimis salati ma'al hadath faqad irtakaba ma'siyatan 'azimatan. Tapi kalau ada orang sholat, dia tahu dirinya berhadas atau junub, lalu dia tahu keharaman sholat dengan hadas tersebut, tapi tetap dia sholat, maka orang ini dia sudah mengerjakan maksiat yang besar. Intinya Surah An-Nisa ayat 43 dalil haramnya seorang yang junub untuk mengerjakan sholat, dan tidak sahnya sholat orang yang junub, dan ini juga berdasarkan ijma', juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Muslim dan selainnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun bighairi tahur, yang artinya sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat apapun tanpa bersuci. Kesucian di sini mencakup kesucian dari hadas kecil dan hadas besar, termasuk di dalamnya junub. Ini menunjukkan bahwa haramnya sholat dari orang yang berhadas dan dari orang yang junub. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah, uqimatis shalah, salat sudah diiqamahkan, wa uddilatis sufufu qiyaman, saf sudah diratakan, orang-orang berdiri di dalam saf sudah. Fa kharaja ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Lamma qama fi musallahu, ketika beliau sudah berdiri di tempat sholatnya sebagai imam, dzakara annahu junub, maka beliau ingat beliau dalam keadaan junub. Faqala lana makanakum, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, tetap kalian di tempat kalian. Kemudian beliau kembali, faghtasal, lalu beliau mandi. Thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqtur fakabbara fasallaina ma'ahu. Lalu beliau sudah mandi, beliau keluar lagi menemui kami dalam keadaan kepalanya basah, airnya menetes dari kepala beliau. Lalu beliau bertakbiratul ihram dan sholat mengimami kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya haram atas orang yang junub mengerjakan sholat, dan tidak sah orang sholat
dalam keadaan junub. Tidak sah salatnya orang yang dalam keadaan junub. Nah, kemudian yang kedua, diharamkan atas junub qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran diharamkan atas orang yang junub. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang diharamkannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan ini pendapat jumhur. Baca Quran bagi orang yang junub haram. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu berarti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa orang junub tidak boleh baca Quran, maka ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4 dan pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya bacakan perkataan dari Imam At-Tirmidzi di dalam kitab beliau Sunan At-Tirmidzi. Huwa qawlu aktsari ahli al-ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum. Misal Sufyan Ats-Tsauri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Pendapat ini diharamkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub adalah pendapat kebanyakan para ulama, dari para sahabat Nabi, dari tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, seperti Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, para tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai. Qalu la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Mereka berpendapat wanita yang haid dan seorang yang junub tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran illa tarafal ayah wal harf wa nahwa dzalik, meskipun ujung ayat, satu huruf atau yang semisalnya. Wa rakhasu lil junubi wal haid fi tasbih wa tahlil. Dan bagi wanita yang junub, bagi wanita yang haid dan orang yang junub, para jumhur ulama memberikan keringanan, boleh untuk bertasbih dan bertahlil. Nah, ini pendapat jumhur ulama seperti ini. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, beliau ini ulama Islam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-4 Hijriyah. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab Ma'alimus Sunan, ahli hadis beliau ini. Beliau mengatakan bahwa aktsarul ulama'i ala tahrimi. Kebanyakan para ulama mengharamkan orang junub membaca Al-Quran. Imam Ibn Abdul Bar, juga ulama Islam abad ke-4 atau ke-5 Hijri, dari mazhab Maliki, beliau mengatakan ma a'lamu khilafan fi jawazi qira'atil Quran ala ghairi wudu' ma lam yakun haddathahu janabah. Aku tidak mengetahui ada khilaf di antara para ulama di dalam kebolehan membaca Al-Quran. Saya ulangi, aku tidak mengetahui khilaf
di dalam kebolehan membaca Al-Quran selama tidak berwudu. Artinya orang baca Quran tanpa wudu boleh saja, selama tidak berhadas junub. Ini kalau karena hanya kentut, tidak berwudu, maka boleh saja dia baca Quran. Yang tidak boleh memegang mushafnya. Adapun baca Quran dia boleh saja, selama dia tidak berhadas junub. Kalau junub tidak baca Quran sama sekali. Wa rawa Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yahjuzuhu an qira'atil Quran syai'un illa al-janabah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa tidak ada yang menahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Quran sedikit pun kecuali junub. Rawahul A'mash wa an Amr bin Murrah an Abdullah bin Salam an Ali. Jadi, dengan sanad yang sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ala hadha jumhurus ulama min as-salaf wal khalaf qad shazzat firaqun fa ajazat qira'atuhu junuban wa huwa mahjubatun bis sunnah wa aqawili ulama'il ummah. Inilah pendapat jumhur ulama, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama khalaf setelahnya, ulama-ulama yang datang belakangan setelahnya. Dan ada sebagian kelompok yang memperbolehkan membaca Al-Quran saat junub. Maka pendapat ini terhapus dengan sunnah, artinya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat ulama-ulama umat Islam yang mengharamkan membaca Al-Quran saat junub. Ya. Dan kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, maka para ulama salaf mengharamkan membaca Al-Quran saat junub. Di antaranya Umar bin Khattab, disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dari Abidah As-Salmani rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, kana Umar bin Khattab yakrahu an yaqra al-Qur'ana wa huwa junub. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganggap makruh membaca Al-Quran dalam keadaan beliau sedang junub. Jadi beliau makruhkan, dan perkataan makruh sini adalah haram. Ya, Umar bin Khattab mengharamkan membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq dari Abi Al-Gharif Al-Hamdani. Abi Al-Gharif Al-Hamdani bercerita, kunna ma'aliin fi rahbah. Suatu ketika kami bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam rahbah. Fa kharaja ila aqsar rahbah. Rahbah itu saya tidak tahu apa, tapi sepertinya dia sebuah tempat, ya, sebuah tempat. Kemudian beliau keluar ke tempat yang paling jauh dari rahbah tersebut. Beliau keluar ke tempat yang paling jauh dari rahbah itu. Wallahi ma adri abulan ahdatha am ghaitan. Abaulan ahdatha am ghaitan. Demi Allah, aku tidak tahu beliau sedang kencing atau sedang buang air besar. Kemudian fada'a bikuzin min ma. Lalu beliau datang, lalu minta didatangkan air. Faghassala kaffaihi thumma qawwadahuma ilayhi. Thumma qara'a sadran min al-Qur'an. Thumma qala iqra'ul Qur'an ma lam yusib ahadakum janabatun. Kemudian beliau membasuh tangannya. Kemudian beliau menggenggam kedua tangannya.
artinya membasuh. Kemudian beliau membaca Al-Quran, artinya sesudah buang air besar, belum berwudu, langsung baca Quran. Ya, ini pelajaran menarik dari para salafus saleh. Lisan mereka sangat jauh dari hal yang sia-sia, senantiasa diisi dengan zikir, baca Quran, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Dan ini salah satu akhlak yang patut kita contoh. Senantiasa lisan para sahabat falatat lisanihi, celotehannya adalah Al-Quran. Dalam keadaan seperti itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bacalah oleh kalian Al-Quran kapanpun, selama tidak terkena oleh kalian junub. Menunjukkan bahwa diharamkan bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Fa in asabathu janabatun fala wala harfan wahidan. Kalau terkena junub maka tidak boleh baca Quran, walau hanya satu huruf. Nah, memang dalam hal ini ada ulama yang membolehkan, bahwa sebagian ulama ada yang membolehkan membaca Al-Quran bagi orang junub. Bahkan itu adalah pendapat ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Abbas, kana yaqra'ul Quran yaqra'u wirdahu wa huwa junub. Beliau membaca wiridnya, yaitu bacaan kebiasaan beliau Al-Quran dalam keadaan junub. Kana Ikrimah la yara ba'san lil junub an yaqra' al-Quran. Ikrimah, seorang tabi'i, berpendapat tidak mengapa orang junub baca Quran. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah berkata, ayaqra'ul junub al-Quran? Apakah orang junub membaca Al-Quran? Qala na'am, alaysa fi jawfih? Iya, kata Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'i. Bukankah Al-Quran itu di dalam lisannya? Nah, ini ulama-ulama yang membolehkan membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan junub. Dan ini juga pendapat Imam Bukhari. Ini pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapat Imam Ibnul Munzir, Imam Asy-Syaukani. Membolehkan membaca Al-Quran saat junub. Dan ini juga disebut dengan khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang dianggap perbedaan. Ini kalau ada yang memilih pendapat yang kedua, boleh membaca Al-Quran saat junub, maka pada saat itu kita hanya bisa mengatakan terjadi khilaf. Dan pendapat yang lebih kuat pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Atau kalau dia memilih pendapat yang kedua boleh membaca Al-Quran walaupun saat junub. Nah, di situ. Ya. Nah, kalau kita belajar seperti ini gimana Ustaz? Maka lihat Ustadznya menguatkan pendapat apa dari dua pendapat ulama tersebut. Maka saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, haram membaca Al-Quran saat junub, ya, berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat tadi dan juga ke pendapat kebanyakan para ulama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penulis mengatakan wa mashul mushafi wa hamlu. Diharamkan atas orang junub yang ketiga memegang mushaf dan membawanya. Mushaf itu artinya buku Al-Quran. Ya, memegang mushaf dan membawanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat haramnya orang junub membawa mushaf, memegang mushaf, ini pendapat mazhab fikih yang 4.
dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Dinukilkan ijma'. Seperti misalkan perkataan dari Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Imam Ibnu Abdul Bar itu kalau tidak salah ulama abad ke-5 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 463 Hijriah. Kita sekarang abad ke-15 Hijriah. 10 abad yang lalu. Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, beliau menukilkan ijma' akan hal ini. Kata beliau, ajma'a fuqaha'ul amsar alladhina taduru alaihimul fatwa wa ala ashabihim bi anna al-mushafa la yamassu illa at-tahir. Telah bersepakat ahli fikih dunia yang fatwa-fatwa mereka tersebar di antara para kaum muslimin. Begitu juga ulama-ulama yang mengikuti mereka, bahwa mushaf tidak disentuh kecuali oleh seorang yang suci. Nah, orang junub tidak suci karena berhadath, maka tidak sah atau diharamkan bagi orang yang junub untuk mengusap, memegang mushaf, gitu ya, memegang mushaf. Wa huwa qaulu Malikin waSyafi'i wa Abi Hanifah wa ashabihim wa Thawri wal Auza'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa Abi Thawr wa Abi Ubaid wa haula'i a'immatur ra'i wal hadith bi asarihim. Artinya, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawayh, Abu Thawr, Abu Ubaid, dan mereka adalah para imam di dalam fikih dan hadis di zaman mereka. Ya. Kemudian ruya dzalika an Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Umar. Dan ini juga pendapatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tawus wal Hasan wal Sya'bi wal Qasim bin Muhammad wa Atha wa haula'i min a'immatit tabi'in bil Madinah wa Makkah wal Yaman wal Kufah wal Basrah. Kemudian juga ini pendapatnya dari Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, Al-Qasim bin Muhammad, seorang tabi'i, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i. Mereka adalah para imam dari kalangan tabi'in di kota Madinah, Mekah, Yaman, Kufah dan Basrah. Nah, ini. Jadi dinukilkan ijma' atas haramnya seorang yang junub memegang, membawa, mengusap mushaf Al-Quran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya salah satu yang dipakai adalah ayat Al-Quran, surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 88. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga. Tidak ada yang mengusapnya kecuali orang-orang yang suci yang turun dari Allah Rabbul Alamin. Di dalam ayat tadi tidak ada yang mengusapnya, kembali kepada Al-Quran. Karena ayat-ayat diredaksikan untuk membicarakan tentang Al-Quran. Ini para ikhwan. Kemudian begitu juga dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 43 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Maksudnya adalah
jika tidak diperbolehkan untuk berdiam di masjid, maka lebih utama lagi tidak diperbolehkan untuk mengusap mushaf dan membaca dari mushaf. Kenapa? Karena antara berdiam di masjid bagi orang yang junub dengan membaca mushaf dan memegang mushaf bagi orang yang junub, lebih besar dosanya membaca mushaf dan memegang mushaf bagi orang yang junub dibandingkan berdiam diri di masjid. Nah, ini para ikhwah. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali seorang yang suci. Tahir di sini mutlak suci, baik dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, ini para ikhwan. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Abdurrahman bin Yazid bin Jabir bercerita, kunna ma'ahu ay Sulaiman fi safar fantalaqa faqadha hajatahu thumma ja'a faqultu ay aba Abdillah tawadda la'alla nas'aluka an ayyin min al-Qur'an faqala saluni fa inni la amassuhu innahu la yamassuhu illa al-mutahharun fasa'alnahu faqara alaina qabla an yatawadda. Artinya, kami pernah bersama Sulaiman. Sulaiman di sini seorang tabi'i An-Nakhai di dalam sebuah safar. Lalu saat safar beliau buang hajat. Lalu setelah selesai buang hajat, maka kami berkata, "Wahai Abu Abdillah, wahai Sulaiman, silahkan berwudu. Mungkin nanti dalam perjalanan kami akan bertanya kepada engkau tentang ayat dari Al-Quran yang mana engkau menjawabnya dan membacanya sedangkan engkau belum berwudu, belum bersuci." Maka kata Sulaiman atau kata Salman, Salman berarti. Salman ini adalah sahabat Rasul SAW berarti. Salman Al-Farisi. Salman berkata, "Saluni, tanyai aku. Fa inilah amassu." Meskipun aku membaca Al-Quran, yang penting aku tidak memegangnya, tidak memegang mushafnya. Karena tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Nah, lalu kami pun bertanya kepada Salman, lalu beliau membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum beliau berwudu. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan junub diharamkan memegang mushaf, membawanya, menyentuhnya diharamkan. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat, wat-tawaf. Diharamkan bagi orang yang junub untuk melakukan tawaf. Ya, melakukan tawaf. Dan ini mazhab Syafi'i. Kita lihat dari perkataan para ulama fikih yang lain. Diharamkan bagi yang junub tawaf mengelilingi Baitullah. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya surah An-Nisa ayat 43 tadi. Wahai orang beriman, janganlah dekati sholat wa antum junub, dalam keadaan wa antum sukara. Janganlah dekati sholat. Dekati sholat maksudnya dekati tempat-tempat sholat, yaitu masjid, dalam keadaan kalian sedang mabuk.
hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, tidak boleh juga dalam keadaan junub mendekati masjid. Nah, termasuk dari masjid adalah yaitu Masjidil Haram yang di dalamnya untuk tawaf. Nah, diharamkan atas orang yang junub berarti tawaf mengelilingi Baitullah berdasarkan surah Nisa ayat 43. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau haid, kemudian beliau dalam keadaan berihram, haid tapi dalam keadaan berihram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Wahai Aisyah, kerjakan apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang berhaji, tetapi tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kalian bersuci, sampai engkau bersuci. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, untuk berbuat dalam keadaan haid seluruh apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji selain tawaf. Selain apa? Karena sesungguhnya dia terbatas dengan mandi dan juga bersuci dari haid. Maka ini menunjukkan bahwa syarat bersuci adalah syarat sahnya tawaf. Dan haid semakna dengan junub dalam sisi berhadas. Haid semakna dengan junub dalam sisi berhadas. Ini menunjukkan bahwa haramnya orang yang junub untuk tawaf di Baitullah. Ya. Kemudian juga perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf mengitari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah itu adalah salat. Maka kalau seandainya seorang yang junub, seorang yang berhadas besar seperti haid diharamkan untuk tawaf, begitu juga orang yang junub diharamkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah karena dia semisal dengan sholat. Nah, itu dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa diharamkan atas orang yang junub tawaf di Baitullah. Nah, yang kelima yaitu wal-lubthu fil masjid, yang artinya dan al-lubth fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri dalam masjid. Ini diharamkan bagi seorang yang junub. Ya. Diharamkan bagi orang yang junub untuk berdiam diri dalam masjid. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya tadi surah An-Nisa ayat 43. Seorang yang junub diharamkan untuk al-mukth wal-lubs fil masjid, yaitu diam di masjid diharamkan. Nah, salah satu sebab alasannya adalah bahwa masjid itu rumah Allah, tempat berzikir, tempat beribadah, tempat para malaikat. Kalau seandainya orang yang makan basal, makan bawang merah, dan hal-hal yang menyebabkan bau mulut yang tersebar di dalam masjid, itu dilarang untuk berdiam di dalam masjid, maka yang junub diharamkan untuk sholat
lebih utama lagi diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Ya. Orang yang makan basal, bawang merah hingga mulutnya bau, maka dia diharamkan untuk di dalam masjid. Meskipun kalau dia dalam masjid kemudian dia sholatnya sah. Ya, tapi diharamkan dia mengganggu kaum muslimin di dalam masjid. Nah, junub diharamkan sholat, berarti lebih utama lagi dia diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid. Ini pendapat jumhur pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang junub bisa boleh saja lewat, sekedar lewat, ya. Dia boleh saja sekedar lewat. Nah, ini 5 hal yang diharamkan bagi orang yang junub: sholat, tawaf, berdiam diri di masjid, memegang mushaf, kemudian apa lagi tadi? Tawaf sudah? Salat, membaca Al-Quran, memegang mushaf, kemudian tawaf, kemudian berdiam diri di masjid. Ya, nah itu 5 hal: salat, membaca Al-Quran, memegang mushaf, kemudian tawaf, berdiam diri di masjid. 5 hal. Nah, ada di sana penjelasan ulama tambahan, yaitu adalah berdiam, berendam di air yang tidak menggenang. Nah, ini diharamkan bagi orang yang junub, dan ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, tidak diperbolehkan bagi orang yang junub berendam di air yang tidak mengalir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub." Jangan salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang tetap tidak mengalir dalam keadaan ia junub. Dalam keadaan ia junub. Lalu kalau seandainya mau mandi bagaimana? Maka dia ciduk airnya, lalu dia mandi di luar. Ini kan banyak, ada kolam-kolam yang tidak mengalir airnya, maka boleh dia gunakan, tapi dia ambil airnya lalu dia mandi di luar. Adapun dia berendam di situ, maka dimakruhkan. Nah, ini mandi di dalam air yang tidak mengalir, ya, yang tidak mengalir ini adalah menyebabkan penyakit-penyakit. Nah, terutama bagi yang junub harus dijauhi akan hal ini berdasarkan dalil yang ada, ya, berdasarkan dalil yang ada. Nah, itu tambahan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tambahan juga adalah apa yang dianjurkan untuk orang yang junub. Apa yang dianjurkan untuk orang yang junub? Maka yang dianjurkan untuk orang yang junub adalah berwudu setiap ingin makan, ingin minum, atau ingin tidur. Jadi orang yang junub mungkin dalam keadaan junub dia belum sempat mandi, maka dia berwudu untuk makan, untuk minum, atau untuk tidur. Ya. Kemudian juga berwudu untuk mengulang jima. Ini dianjurkan bagi orang yang junub. Kalau ingin mengulang jima padahal dia belum mandi,
maka dia berwudu saja untuk mengulang jima. Ya. Nah, kemudian juga apa hukum berpuasa bagi orang yang junub? Hukum berpuasa bagi orang yang junub. Maka jawabannya sah puasa bagi orang yang junub. Ya, sah berpuasa bagi orang yang junub. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub karena bergaul dengan istrinya. Kemudian beliau mandi, lalu beliau berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa sah puasa orang yang junub. Ya, sah puasa orang yang junub. Kemudian berdasarkan ijma', di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'a ahlu hadhihi al-amsar ala sihhati shaumil junub sawa'un kana min ihtilamin aw jima'in. Yang artinya ulama seluruh dunia bersepakat atas sahnya puasa seorang yang junub, baik junubnya karena bermimpi basah atau junubnya karena berjimak dengan istri. Tentunya berjimaknya bukan saat puasa, tapi saat sebelum berpuasa. Ada yang komen di video saya sebentar. Komennya menunjukkan bahwa dia tidak paham apa yang dimaksud. Dan ini perhatian agar kita tidak berbicara tanpa ilmu agama. Bentar ya. Saya carikan. Saya bikin video hukum puasa yang mandi junub kesiangan. Saya jawab seperti yang sekarang saya jawab terangkan ini. Nah, ada orang komen atas nama Mila Anggraini, tidak sah, namanya aja kesiangan, apanya yang sah? Apalagi kalau tidak mandi wajib di waktu sebelum subuh, sedangkan beribadah itu dalam keadaan bersih dan suci. Sedangkan orang berjunub itu hadas besar, harus mandi dulu baru puasa. Setelah berhubungan segerakan mandi sebelum subuh. Jika mandi kesiangan subuh tidak dapat, itu dosa besar. Anda melayani suami tapi meninggalkan sholat itu berdosa. Yang membicarakan ninggalin sholat siapa? Ini sudah komen yang ngegas, salah lagi. Jadi kita membicarakan hukum puasa yang mandi junub kesiangan. Maksudnya sudah azan subuh, lalu setelah itu dia belum mandi junub. Ya. Bukan berarti junubnya itu setelah azan subuh. Maksudnya bukan berarti berjimaknya setelah azan subuh. Jadi sudah komennya kesana kemari, ngegas lagi dan seterusnya. Nah, ini banyak di zaman sekarang. Gara-gara tidak belajar agama, lalu asal komen, asal komentar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, jadi begitu ya hukum puasa orang yang junub. Bahkan menyalahi ijma'. Coba bayangkan, itu kan aturan malu ngomong begini. Nanti
baru setelah dibenarkan baru playing victim. Maafkan Ustadz, dia kan baru belajar. Lu tadi komennya ngegas gitu, gimana ceritanya? Itu namanya harus belajar adab jadi murid. Jangan asal comel, komen seenaknya. Bukan kita tidak tahan terhadap komenan, tidak, tetapi kita ingin menasehati agar jangan terjadi lagi. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang juga tidak dibahas di dalam kitab kita, badannya orang yang junub, keringatnya orang yang junub, apakah najis atau tidak? Ya, najis atau tidak? Maka jawabannya, badannya orang yang junub atau keringatnya orang yang junub tetap suci, tidak najis. Ya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi tariqil Madinah wa huwa junub. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Hurairah di jalan kota Madinah dalam keadaan dia sedang junub. Fan khanastu minhu. Lalu aku sembunyi dari beliau, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba faghtasal. Lalu beliau lari pergi dan mandi junub. Lalu beliau baru mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi aku menemui engkau wahai Abu Hurairah. Kemana engkau? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Kuntu junuban." Aku tadi dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku tidak suka bermajlis dengan engkau dalam keadaan aku sedang tidak suci. Nah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, kata beliau, Subhanallah, Maha suci Allah, innal muslima la yanjus. Orang muslim itu tidak najis. Nah, ini menunjukkan bahwa keringatnya, badannya orang yang sedang junub dari muslim itu tidak najis. Kemudian juga dalilnya adalah ijma' atas sucinya badan orang yang junub. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala ashabuna wa ghairu. Ulama mazhab Syafi'i, mazhab kami dan selain mazhab kami mengatakan, a'dha'ul junubi wal haidhi wan nufasa wa 'araqahum tahir. Wa hadha la khilafa fihi bainal ulama. Anggota tubuh seorang yang junub dan wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, keringat mereka adalah suci. Tidak ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Imam Al-Baghawi juga mengatakan, ittafaqu ala taharati 'araqil junubi wal haid. Para ulama berijma' atas sucinya keringat orang yang sedang junub dan wanita yang haid. Jadi suci mereka. Maksudnya meskipun dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, maka tetap suci keringatnya. Ini disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah. Nah, sekarang paragraf terakhir di dalam bab toharah dalam matan ini. Jadi kita ini pertemuan terakhir untuk bab toharah. Ya, pertemuan terakhir untuk bab toharah. Penulis mengatakan, wa yahrumu 'alal muhdits thalathatu asya. Diharamkan bagi orang yang berhadas. Hadas ini berarti hadas kecil, seperti kencing, buang air besar, kentut, ya, berhadas kecil, tidur yang
menghilangkan kesadaran, berhadas kecil. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil 3 perkara. As-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Salat, tawaf, dan memegang mushaf dan membawanya. Ya, memegang mushaf dan membawanya. Dalil yang menunjukkan poin pertama, orang yang berhadas diharamkan untuk sholat. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Tidak diterima oleh Allah salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ingat, hadas di sini maksudnya hadas kecil ya, bukan hadas besar. Hadas besar itu seperti junub, nifas, haid, itu hadas besar. Ini hadas kecil seperti kentut, kencing, buang air besar, itu hadas kecil. Ya. Atau tertidur yang hilang sadarnya karena khawatir kalau tidur hilang sadar dia kentut tidak terasa. Ya. Maka dia termasuk pembatal wudu. Tidak diterima oleh Allah salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa salatnya orang yang berhadas tidak sah dan haram orang yang berhadas untuk salat. Ya, haram orang yang berhadas untuk salat. Baik, pada ikhwan dirahmati oleh Allah, yang kedua wat tawaf. Tawaf. Ya. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahullahu taala apakah bersuci termasuk syarat di dalam tawaf. Ya, apakah bersuci termasuk syarat di dalam tawaf? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa kebanyakan para ulama berpendapat bersuci dari hadas syarat sahnya sholat. Syarat sahnya tawaf. Bersuci dari hadas adalah syarat sahnya sholat. Ini kebanyakan para ulama. Karena seperti sholat, ya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti sholat. Bedanya cuma ketika tawaf boleh ngomong. Karena disebut seperti sholat, maka hukumnya pun sama. Kalau sholat tidak bisa dikerjakan tanpa bersuci, maka tawaf juga begitu, tidak bisa dikerjakan tanpa bersuci. Ya, ini pendapat kebanyakan para ulama, jumhur. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, at-taharatu minal hadath syartun li sihhatit tawaf. Bersuci dari hadas syarat untuk sahnya tawaf. Fil masyhuri an Ahmad wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i. Inilah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Nah, ulama jumhur berpendapat dengan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu bagaikan sholat. Berarti kalau sholat, syarat sahnya sholat adalah berwudu, maka syarat sahnya tawaf juga berwudu. Karena dalam hadis ini tawaf mengelilingi Ka'bah bagaikan sholat. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, lamma arada Rasulullah SAW an yatufa tawadda.
Ketika Rasulullah SAW ingin tawaf, maka beliau berwudu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara berumrah dan berhaji kalian. Nah, menunjukkan bahwa syarat sahnya tawaf adalah berwudu menurut jumhur. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau haid dalam keadaan beliau berihram, maka Rasulullah SAW bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an la tatufi bil bait." Buatlah wahai engkau Aisyah sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya, kecuali tawaf, hatta tathuri, sampai engkau suci. Nah, menunjukkan bahwa syarat sahnya tawaf adalah apa? Bersuci. Ini pendapat jumhur, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memang ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak wajib tawaf dalam keadaan bersuci, ya, tidak wajib tawaf dalam keadaan bersuci. Dan yang mengatakan ini adalah Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan, "Laisa ma'hum hujjatun aslan." Enggak ada dalil bagi yang mewajibkan wudu untuk tawaf. Enggak ada dalil. Fa innahu lam yunqal ahadun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la bi isnadin sahih wala dha'if annahu amara bil wudu' lit tawaf. Belum ada nukilan seorang pun dari Nabi Muhammad SAW, baik dengan sanad yang sahih atau lemah, bahwa beliau memerintahkan sebelum tawaf berwudu. Beliau memerintahkan berwudu sebelum tawaf. Ini belum ada. Ma'ilmi bi annahu qad hajja ma'u khalaiqu 'azimah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa yang haji bersama beliau hampir 100.000 sahabat. Tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk tawaf dalam keadaan bersuci. Wa qad ya'tamara 'umaran muta'addidah wan nasu ya'tamiruna ma'ah. Kalau kana al-wudu fardhan lit-tawafi labayyanahu sallallahu alaihi wasallam bayanan 'amman. Dan sungguh beliau sudah berumrah dengan umrah yang berkali-kali. Para sahabat juga berumrah bersama beliau. Kalau seandainya wudu itu adalah wajib bagi yang tawaf, maka niscaya Rasulullah SAW akan menjelaskannya dengan penjelasan yang umum. Tapi belum ada. Walau bayyanahu la nuqila dzalika la naqala dzalika al-muslimun anhu wa lam yuhmiluhu. Kalau seandainya beliau pernah menjelaskannya, maka kaum muslimin akan meriwayatkannya itu. Dan tidak mungkin kaum muslimin meremehkannya. Walakin thabata fi sahih annahu lamma tafa tawadda. Tapi memang benar bahwa telah tetap di dalam sahih Muslim bahwa ketika beliau mau tawaf, beliau berwudu. Wa hadza wahdahu la yadullu 'ala al-wujub. Hadis ini dengan sendirinya tidak menunjukkan bahwa wajib berwudu untuk tawaf. Fa innahu qad kana yatawadda li kulli shalah. Kenapa? Karena Nabi sendiri beliau berwudu untuk setiap salat. Artinya walaupun dalam keadaan suci, beliau tetap berwudu untuk setiap sholat. Nah, artinya kalau beliau sebelum bertawaf beliau berwudu tidak menunjukkan kepada kewajiban. Ya, tidak menunjukkan kepada kewajiban. Wa qad qala inni karihtu an adhkura Allah ala tuh illa ala tuh. Dan beliau telah bersabda, aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bersuci.
Dan saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam. Apalagi kalau sudah zahmah, sudah penuh. Karena ini pernah kejadian kepada saya. Dulunya pendapat jumhur kalau bahwa syarat sahnya tawaf adalah berwudu. Pernah batal di tengah-tengah tawaf, putaran ketiga atau keempat begitu, batal. Dalam keadaan umrah di bulan Ramadan, ini keluar 2 jam, ambil air wudu, masuk lagi hampir 2 jam juga, tawaf sebentar, batal lagi. Wah, ini gimana? Akhirnya capek saya, ke atas saya, di lantai 2 tempat kawan-kawan mahasiswa beriktikaf. Waktu itu umrah saya pertama itu, dan iktikaf saya pertama ketika kuliah di Universitas Islam Madinah. Tanya-tanyalah ke kawan-kawan, lalu dijelaskan. Maka akhirnya sampai sekarang saya lebih condong kepada pendapat dianjurkan memang berwudu untuk tawaf. Tapi kalau batal saat tawaf, terutama jika zahmah, jika crowded, penuh, sesak, ya, maka pada saat itu dilanjutkan. Karena bukan syarat sahnya tawaf adalah berwudu atau wajibnya berwudu. Ya, wallahu a'lam. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Ini pendapat Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, saya bacakan ya. Wa alaihi fal qaulur rajih alladhi tatma'innu ilaihi nafs. Maka berdasarkan hal ini, pendapat yang lebih kuat, yang rajih, yang tenang jiwa kepadanya, la yushtaratu fi at-tawaf at-taharah minal hadatsil asghar. Tidak disyaratkan di dalam tawaf bersuci dalam hadas kecil. Lakinnaha bila syak afdal wa akmal wattiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang berwudu saat bertawaf, ini lebih afdal, lebih sempurna dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi an yukhilla bihal insan li mukhalafatil jumhur fi al-ulama fi dzalik. Dan tidak boleh orang bermudah-mudah dalam hal itu, karena menyelisih pendapat jumhur ulama. Walakin ahyanan yattarru al-insanu ila qawli bima dhahaba ilaihi Syekhul Islam. Akan tetapi kadang-kadang seseorang terpaksa mengambil pendapat yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Misal, law ahdatha asna'a tawafi fi zihamin syadid. Seperti kalau dia berhadas saat di tengah-tengah tawaf belum selesai, ya, dalam keadaan sangat sesak penuh, ya. Fal qawlu بأنه يلزم أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبقى عليه إلا بعض الشوط فيه مشقة شديدة. Maka pendapat yang melazimkan kalau dia berhadas, kemudian dia pergi keluar berwudu, kemudian dia datang lagi di dalam kesesakan yang sangat sesak ini, apalagi kalau seandainya sisa putarannya terakhir. Wah, itu kesel banget. Sisa putarannya terakhir kentut, mau putaran ke-7 kentut. Wah, masa diulang lagi? Ya. Maka ini terdapat kesulitan yang sangat besar. Wa ma kana fihi masyaqqah syadidah wa lam yadhhar fihi an-nass dhuhuran bayyinan
fa innahu la yanbaghi an nulziman nas bih. Dan apa saja yang di dalamnya terdapat kesulitan yang sangat besar dan tidak nampak di dalamnya dalil tegas, maka tidak cocok kita mewajibkan kepada orang-orang untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Bal nattabi'u ma huwal ashal wal aisar. Tapi yang paling kita ikuti yang paling mudah, paling gampang. Lianna ilzaman nasi bima fihi masyaqqah bighairi dalil wadihin munafin liqaulihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena melazimkan manusia dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat kesulitan tanpa dalil yang jelas, maka ini menafikan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Nah ini ya para ikhwan. Nah ini yang kedua, orang yang berhadas diharamkan untuk tawaf. Ya, tapi tadi ada penjelasan dan pendapat yang ngajar kalian sekarang lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam, yaitu bukan syarat wajib, tapi lebih afdal bertawaf dalam keadaan suci. Tapi kalau dikatakan syarat wajib tidak sah kalau seandainya tidak dalam keadaan suci, maka kita tidak mengambil pendapat itu. Kemudian yang ketiga, wa massul mushafi wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, kita tadi sudah ambil pendapat bahwa memegang mushaf bagi yang tidak suci diharamkan. Dan ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur. Yang diperbolehkan adalah membaca Al-Quran. Afwan, ini bukan khilaf. Memegang mushaf bagi yang tidak suci, maka pendapat jumhur diharamkan. Ya, ini pendapat jumhur dan dalil-dalilnya sudah kita baca tadi. Nah, alhamdulillah pada tanggal 18 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 27 April 2024, kita menyelesaikan pembacaan matan Al-Ghayah wa Taqrib pada bab Taharah. Ya, pada bab berapa? Taharah. Dan kitab ini kita mulai pembacaannya dan rata-rata kitab ini sudah saya masukkan ke dalam YouTube saya, jadi bisa mengulang-ulang, bisa mengulang-ulang. 9, 10, 11. Ya, ada sekitar 11 atau 12 pertemuan. Ya, kitab Thaharah, belajar madhab Syafi'i dalam perkara Thaharah. Belajar Thaharah melalui madhab Syafi'i. Ya. Dan sering saya ingatkan bahwa orang awam itu madhabnya adalah madhab gurunya. Ya.
Orang awam mazhabnya adalah mazhab gurunya. Ini kalau ada orang yang tidak bisa baca Arab, tidak bisa berbahasa Arab, tidak tahu nahwu, shorof, baca kitab, maka dia tidak perlu bermadzhab. Mazhabnya adalah mazhab gurunya. Dia bertanya kepada gurunya tentang ilmu agama. Gurunya menjawab. Yang perlu bermadzhab ataupun yang ingin bermadzhab orang yang alim, yang bisa membaca perkataan-perkataan para ulama, yang bisa bahasa Arab, nahwu, shorof, kemudian usul tafsir, usul fikih. Nah, itu yang bermadzhab. Sehingga dia bisa membedakan, oh ini pendapat yang saya lebih kuatkan. Mazhab Syafi'ikah, mazhab Hambalikah, mazhab. Nah, itu. Jadi orang awam mazhabnya adalah tidak bermazhab. Mazhabnya adalah guru yang dia pelajari. Itu poin pertama. Poin yang kedua, belajar fikih lebih baik melalui salah satu dari mazhab yang ada. Kenapa? Karena dari mazhab yang ada, dari 4 mazhab tersebut sudah merunut permasalahan-permasalahan fikih dengan teratur. Ya, saya beri contoh misalnya, kita kan sudah belajar kitab Toharah tuh, sekitar 10, 11 atau 12 pertemuan. Nanti saya akan lihat ya di YouTube saya. Saya beri contoh misalkan kitab Toharah. Pertama membicarakan tentang air. Ya. Kemudian setelah itu membicarakan tentang bangkai. Kemudian membicarakan tentang penggunaan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Lalu membicarakan tentang siwak. Ya. Lalu membicarakan tentang kewajiban-kewajiban wudu. Kemudian membicarakan tentang sunnah-sunnah wudu. Ya. Kemudian membicarakan tentang tata cara beristinja, membersihkan kotoran. Kemudian membicarakan tentang hal-hal pembatal wudu. Sudah 9. Kemudian membicarakan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemudian membicarakan tentang syarat atau kewajiban-kewajiban mandi. Apa saja kewajiban-kewajiban mandi? Niat, kemudian menghilangkan najis, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya. Kemudian kesunahan-kesunahan saat mandi. Kemudian mandi yang disunnahkan ada berapa? Ada 17. Ini sudah kita pelajari semua. Kemudian mengusap di atas sepatu khuf. Nah, ini sudah kita pelajari semua. Kemudian syarat bertayamum, ya, syarat bertayamum. Kemudian kewajiban-kewajiban tayamum, kesunahan-kesunahan tayamum. Kemudian membicarakan tentang najis, ya, najis. Lalu setelah itu membicarakan tentang darah yang keluar dari kemaluan, haid, istihadah, ya. Kemudian setelah itu membicarakan tentang junub, terakhir tadi junub. Nah, itu sekitar ada beberapa fasal. Nah, itu diurut di dalam madhab. Nah, itu mudahnya belajar fikih dari madhab. Maka sebagian ulama mengatakan jika ingin belajar fikih, maka belajar fikih dari salah satu madhab. Tapi dengan syarat tidak boleh
ta'assub, fanatik buta. Ya. Syaratnya belajar fikih melalui mazhab tidak boleh fanatik buta. Tetapi kita menguatkan pendapat ulama yang lebih dekat dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya antum kalau lihat nanti videonya, silahkan cek di YouTube, akun channel YouTube saya itu, dan itu saya sendiri yang ngerjain, alhamdulillah. Jadi nggak ada kameramen, nggak ada manajer, nggak ada apa gitu ya. Saya sendiri ngerjain. Makanya secukup-cukupnya waktu. Kadang kalau ada lagi libur saya masukin. Seperti ini caranya. Ini kan live-nya di Facebook. Nanti kalau ada waktu maka saya upload ke YouTube. Nah, di situ ada playlistnya. Cari playlistnya. Saya carikan di sini misalkan ya. Playlistnya antum bisa lihat di situ. Ada playlist, kalau tidak salah belajar fikih mazhab Syafi'i. Seperti kajian tadi malam, bagaimana mendidik anak dalam agama Islam, Masjid Al-Amin. Nah, itu sudah 16 video. Ya, kemudian belajar fikih madhab Syafi'i, ya, belajar fikih madhab Syafi'i. Nah, itu ada sekitar 10 video sudah, 10 video. Nah, itu silahkan diulang-ulang, dipelajari kembali yang sudah dipelajari. Dan saya menyebut seperti ini adalah tahaddusan bin ni'mah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar fikih melalui mazhab Syafi'i dengan matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Abi Syuja, dan kita sudah selesaikan kitab Thaharah. Kalau ukurannya itu 1 bulan sekali, ini kan kajian berarti 1 bulan sekali. Berarti sudah 10 bulan kita pelajari. Entah mulainya tanggal berapa gitu. Kenapa saya perhatian seperti itu? Agar kita merasa bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah diberi petunjuk, sudah bisa belajar dan ngajar fikih melalui mazhab Syafi'i dengan matan Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja. Meskipun hanya baru kitab atau bab Thaharah, masih banyak bab yang lain, bab sholat, ya. Nah, makanya ini alhamdulillah selesai bab Thaharah, ya, bab Thaharah. Dengan pertemuan ini berarti 11 pertemuan, ya, ada 11 pertemuan. Nah, antum nanti lihat tuh, ada kadang-kadang ustadznya sedang ngantuk, ada ustadznya sedang ya ngomongnya ngelantur ke sana kemari, ya, macam-macam kan manusia. Nah, itulah perjuangan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ini dimasukkan, diupload ke YouTube. Nah, kita nggak punya tim, tidak seperti ustadz-ustadz yang masyhur punya tim, ya, bisa membayar ustadznya dan seterusnya. Jadi kapan ada waktu, ya kita upload. Alhamdulillah kajian-kajian di Masjid Imam Al-Amin ini, alhamdulillah dia terjaga gitu, dengan rekaman seperti ini. Dan seperti yang sudah saya ungkap bahwa saya ngajar fikih yang seperti ini, kalau ada pendapat mazhab Syafi'i maka kita kasih dalil. Kalau ada khilaf kita sebutkan khilaf, ya, khilaf di antara para ulama. Kemudian kadang kita kuatkan pendapat
Imam Syafi'i, kadang kita kuatkan pendapat imam yang lain sesuai dengan dalil. Dan semestinya belajar fikih melalui mazhab ya seperti itu. Ya seperti itu. Nah, ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu sekitar 3 menit atau 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Mungkin ada yang saya tanyakan, mungkin ada terkait tadi dengan topik yang Ustaz bahas. Salah satunya mushaf, Ustaz. Saya pernah membaca bahwa mushaf yang ada artinya itu bukan termasuk mushaf. Apakah itu betul, Ustaz? Iya. Ya, betul. Mushaf yang ada artinya tidak dinamakan mushaf. Karena mushaf itu hanya full Al-Quran. Kalau tidak dikatakan mushaf, termasuk di dalamnya juga kitab-kitab tafsir meskipun berbahasa Arab, atau kitab-kitab terjemah Al-Quran meskipun kitab terjemahnya pakai bahasa Indonesia, itu tidak dikatakan mushaf. Kalau tidak dikatakan mushaf berarti boleh memegangnya. Cuma nanti kalau ada orang yang agak heran, dijelaskan pelan-pelan. Gak boleh megang mushaf, kamu gak wudu. Nah, ini kan gak ada mushaf semuanya, ini ada artinya. Kan sekarang macam-macam tuh mushaf. Arti per kata lah, tafsir per ayat lah. Nah itu bukan mushaf semua. Mushaf itu adalah yang full seluruhnya adalah Al-Quran. Itu permasalahan. Kemudian saya lebarkan permasalahannya, termasuk di dalamnya juga yang bukan mushaf adalah gadget, HP, pad atau yang lainnya, yang mungkin murni mushaf, tapi dia bukan mushaf kertas. Karena yang dimaksud la yamassuhu, tidak mengusapnya, memegangnya, ya adalah mushaf yang buku. Adapun alat ini dia bukan mushaf. Kenapa? Karena habis dihilangkan hilang ya, dari pandangan kita. Jadi dia bukan mushaf. Maka tidak mengapa juga kalau kita mengusapnya dalam keadaan tidak suci. Jadi kalau ada orang misalkan dia sedang diuji oleh Allah, kalau ingin baca Quran tapi malas, Ustaz, sedikit baca Quran kentut, sedikit baca Quran, udah ambil mushaf aja, ambil gadget aja, baca di situ, ya, sehingga mungkin dia tetap melanjutkan baca Qurannya meskipun tidak dalam keadaan bersuci. Meskipun lebih afdal dia ambil air wudu. Wallahu a'lam. Ada tambahan lagi sedikit, Ustaz. Mungkin kalau model sekarang Al-Quran kan ada yang macam-macam ya, agak gaul mungkin, Ustaz. Jadi ada tambahan pewarnaan walaupun tidak ada artinya. Apakah juga tidak termasuk mushaf itu? Pokoknya ukurannya apakah dia isinya hanya Quran saja walaupun berwarna-warna ataukah tidak. Kalau hanya Quran saja berarti itu mushaf ya, karena ada mushaf tajwid. Dan saya sering mengatakan sarana-sarana semakin mudah untuk kita beribadah tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, itu tambah berat nanti pertanyaannya di akhirat. Paham gak maksud saya? Ini ke HP kita bisa bawa kemana-mana, dan kita bisa download aplikasi Quran, kita bisa bawa kemana-mana HP, tapi tidak menghasilkan prestasi membaca Al-Quran. Ini pertanyaannya lebih sulit nanti di hari kiamat. Permintaan pertanggungjawabannya itu mushaf di tangan kamu bawa kemana-mana, mana hasil membaca Quran? Orang-orang dulu fasilitasnya tidak semudah kita untuk berprestasi dalam membaca Al-Quran. Ternyata prestasinya lebih daripada kita. Nah, orang-orang terdahulu itu memberatkan hisab kita nanti di akhirat. Kamu sudah dilapangkan fasilitas
untuk bisa baca Quran. Ada mushaf yang memang mushaf per ayat, mushaf tajwid, mushaf tafsir, wah macam-macam mushaf. Tapi prestasi baca Qurannya tidak hatam-hatam selama puluhan tahun. Nah, itu berat nanti hitungannya di hadapan Allah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, itu dikatakan mushaf meskipun berwarna-warni. Afwan, di luar tema, bolehkah kita mendoakan seorang akhwat yang belum halal dengan doa kebaikan? Daripada banyak doa, maka dinikahi secepatnya. Ya, dinikahi secepatnya. Tapi para ikhwah, mencintai di dalam qalbu terhadap seorang perempuan dan belum kesampaian memilikinya sah-sah saja. Karena rasa cinta susah dibendung. Itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan tidak menghantarkan kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam. Kalau lagi sakit flu atau bersin, apa nggak apa-apa sholat di rumah karena tahu menularkan penyakit? Maka jawabannya adalah jika memang menularkan penyakit, maka boleh di rumah. Tetapi jangan sampai bermudah-mudah. Ya. Gara-gara Covid kemarin malas ke masjid, alasannya menularkan penyakit. Ya, pergi ke masjid. Semoga dengan pergi ke masjid sembuh dari flu dan bersin tersebut. Kalau kita sholat berjamaah dan imam dalam membaca Al-Fatihah kurang benar, apakah sholat kita tidak sah? Imam kurang benar dalam membaca Al-Fatihah. Apa yang dimaksud dengan kurang benar? Kalau kurang fasih tapi tajwid dan juga tidak merubah arti, maka tetap sah sholat di belakangnya. Yang tidak bisa kita sholat di belakangnya adalah kalau salah membaca Al-Fatihah sampai merubah arti. Nah itu dia. Wallah. Bagaimana hukum melakukan umroh berkali-kali dalam satu kali safar yang biasa disediakan paket oleh travel umroh? Misal umroh pertama buat diri sendiri, kemudian umroh kedua dipakai buat badal keluarga yang sudah meninggal. Maka jawabannya lebih baik tidak melakukan ini. Karena Rasulullah SAW berumroh 4 kali selama beliau di Madinah. Beliau tidak berumroh berulang kali. Para sahabat yang mengiringi beliau juga tidak berumrah berulang kali. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang ingin berumrah, sesudah dia 1 kali perjalanan jauh dari Indonesia, ingin dia ngulang umrah, maka pada saat itu, terutama di zaman kita sekarang ini, dia mudah untuk mencari mikot. Ya, pergi dia dengan bis ke Madinah ambil mikot yang baru. Atau pergi dia dengan kereta ke Madinah ambil mikot yang baru, atau ke Taif lebih dekat Sailul Kabir cuma 1 jam, pergi dia ke sana ambil mikot yang baru, lalu dia umroh, maka silakan. Ya, kalau memang dia ingin gitu. Tapi kalau seandainya dia sudah 1 kali mencukupi, maka keluarga-keluarga yang belum diumrohkan didoakan. Ya, didoakan. Wallahu a'lam. Batasan batalnya wudu saat tertidur itu seperti apa? Apakah tertidur sedikit saja atau tertidur sebentar sambil duduk menunggu sholat juga batal wudunya? Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang dengan tidur tersebut tidak terasa kalau dia kentut. Ya. Mau tidurnya sambil bersila, sambil duduk tasyahud, atau sambil mengangkat kaki. Kan ada sebagian perkataan para ulama fikih, kalau duduknya begini batal, kalau duduknya begini tidak batal. Itu tujuannya adalah agar memperhatikan bentuk pantatnya. Kalau mengangkat kaki, maka dikhawatirkan saat dia hilang kesadaran, keluar kentut, dia tidak sadar. Ya. Tapi sebenarnya belum ada dalil penegasan
kalau duduknya begini batal, duduknya begini tidak batal saat tidur di dalam saat di dalam tidurnya dia duduk seperti itu. Tidak ada dalilnya. Yang jelas yang tidur yang membatalkan wudu atau dikatakan sebagai penyebab terbesar dikhawatirnya batal wudu adalah tidur yang hilang kesadarannya. Hilang kesadaran. Wallahu a'lam. Apakah badan dan bulu anjing termasuk najis? Bila iya, apakah mensucikannya dengan cara seperti mensucikan jilatan dan air liur anjing? Jawabannya, jumhur ulama berpendapat. Lihat jawaban saya, lihat bagaimana saya menjawab. Jumhur ulama berpendapat bahwa dia najis, sebagaimana air liurnya najis. Dan apakah disucikan seperti terkena air liur? Kalau seandainya terkena air liur, maka dia disucikan seperti terkena air liur. Termasuk di dalamnya seluruh anggota tubuh anjing tersebut. Itu pendapat jumhur. Adapun pendapat madhab Maliki, maka mereka berpendapat yang najis cuma air liurnya. Adapun dagingnya, tubuhnya jika tidak terkena air liur tidak najis. Ini pendapat ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mensucikan sendal jika pernah ada kejadian sendal kita dibawa oleh anjing? Apakah cukup hanya dibasuh pakai air atau dibasuh 7 kali memakai tanah? Apakah sendal tersebut dalam keadaan najis besar sampai sekarang? Barakallahu fikum. Maka jawabannya, ini ada 2 masalah di dalamnya. Yang pertama, sendal digigit oleh anjing, maka wajib dibersihkan dengan 7 kali basuhan, 1 kalinya dengan tanah. Yang kedua, sendalnya belum dibersihkan tapi sudah kering air liurnya. Bagaimana? Maka jawabannya, kalau kering dan tidak lembab maka hilang najisnya. Tapi kalau lembab maka dia masih ada najisnya dan wajib dibersihkan. Yang lebih ahwat adalah tetap dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai pelajaran kita dari madhab belajar matan al-ghayah wa taqrib atau matan Abi Syuja, belajar fikih madhab Syafi'i di dalam kitab Taharah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita bisa melanjutkan ke dalam permasalahan sholat. Dan permasalahan sholat lebih pelik, lebih banyak lagi cabangnya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.